Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pertemuan hari ini kita masuk ke pertemuan keempat mengenai Afisman, anatomi fisiologi manusia, dan kita akan membahas mengenai kasus patah tulang. Untuk patah tulang sendiri atau istilah kedokterannya disebut dengan fraktur adalah retaknya tulang, biasanya itu disertai dengan cedera di jaringan sekitarnya. Jadi itu tulang dia itu akan patah, tetapi juga di bagian sekitarnya itu bagian organ-organ ototnya ataupun kulitnya dia juga akan cedera seperti tulang. Kemudian untuk jenis patah tulang itu ada dua macam. Yang pertama patah tulang tertutup atau patah tulang simplex. Ini adalah tulang yang patah, tidak nampak dari luar, tetapi dia itu patah dari dalam. Dan ini biasanya bisa kelihatan kalau dia itu di CT scan ataupun MRI. Suaranya kecil, ya. Suaranya kecil ya. Kalau gini gimana? Tes tes, halo. Suaranya sudah besar apa belum, Ipon? Halo, halo Ipon, gimana? Suaranya yang sudah kedengaran? Halo, Ipon. Oh, mungkin sinyalnya ya. Saya ganti dulu. Kalau sekarang gimana? Suaranya? Apa masih kecil? Ya udah saya lanjutkan ya. Apa-apa ya? Mungkin apa karena jaringan bisa besar suaranya ini. Terus yang kedua ini dari jenis patah tulang adalah patah tulang terbuka, patah tulang majemuk, yaitu tulang yang patah itu bisa nampak itu dari luar karena tulang itu sudah menembus kulit ataupun organ otot dan juga kulit itu mengalami robekan. Jadi itu akan kelihatan tuh robekan kulitnya dan tulangnya itu akan muncul keluar. Patah tulang yang terbuka ini biasanya itu lebih mudah terinfeksi, baik itu infeksi bakteri, tetanus, dan lainnya. Kemudian yang ketiga itu ada patah tulang karena tergilas. Ini misalnya mungkin karena tabrakan ya, tenaga bentur yang sangat hebat itu bisa menyebabkan beberapa retakan sehingga terjadi beberapa pecahan tulang. Akibatnya dari patah tulang ini, jika aliran darah itu ke bagian tulang yang terkena itu mengalami gangguan, maka penyembuhannya itu akan berjalan sangat lambat. Jadi harusnya itu ada pembuluh darah yang bisa masuk itu ke bagian tulang itu yang fungsinya nutrisinya baik itu pertumbuhan, perkembangan ataupun mengganti sel yang rusak itu terhambat karena patah tulang itu yang menghambat dari jalannya ini darah yang harusnya membawa nutrisi untuk penyembuhan, dia itu akan tidak bisa masuk ke bagian tulang sehingga tulang itu
akan lebih lambat untuk penyembuhannya karena dia itu tidak mendapatkan nutrisi. Kemudian yang keempat, patah tulang kompresi. Karena penekanan, ini merupakan akibat dari tenaga yang menggerakkan sebuah tulang melawan tulang lainnya, ataupun tenaga yang menekan melawan panjangnya tulang. Jadi antar tulang itu saling berlawanan. Ini biasanya sering terjadi pada wanita yang sudah lanjut usia, yang tulang belakangnya itu sudah menjadi rapuh karena proses osteoporosis atau pengeroposan tulang. Yang kelima itu ada patah tulang avulsi disebabkan oleh kontraksi otot yang kuat. Itu menarik bagian tulang tempat tendon otot tersebut melekat. Ini paling sering terjadi pada bahu dan lutut. Juga ini bisa terjadi pada tungkai dan tumit. Kemudian yang keenam itu ada patah tulang patologis. Bisa terjadi karena adanya kanker tumor. Biasanya ini tumbuh ke dalam tulang dan juga bisa menyebabkan tulang itu menjadi rapuh. Tulang yang rapuh ini bisa mengalami patah tulang meskipun dengan cedera ringan ataupun bahkan tanpa cedera sama sekali. Jadi dengan adanya tumor itu, dia itu akan membuat tulang menjadi tidak kuat atau rapuh dan dia sedikit saja itu mengalami benturan itu juga bisa menjadi cedera. Kemudian ini jenis-jenis patah tulang, ada grand stick, incomplete, transversa itu yang melintang, dan simple itu patah tulang dalam juga. Kemudian juga ini jenis patah tulang lainnya, ada yang oblik atau miring, patah tulang dalam, comminuta, ada yang spiral dan majemuk. Itu yang majemuk itu patah tulang keluar. Kemudian ini gambar 2 posisi patah tulang yang memotong lempeng pertumbuhan tulang itu ada yang faktor Granskic itu atau patah tulang dalam. Kemudian ada lempeng pertumbuhan tulang itu karena adanya aliran darah. Nah, di aliran darah itu jika patah tulangnya itu mengenai ini pembuluh darah, otomatis itu pembuluh darah itu akan terhalang sehingganya itu tidak akan memberikan nutrisi untuk penyembuhan dan ini prosesnya sangat lama. Kemudian untuk pengobatannya itu kalau medis itu dengan fiksasi internal yaitu pembedahan untuk menempatkan piringan atau batang logam pada pecahan-pecahan tulang. Ini pun merupakan pengobatan terbaik untuk patah tulang bagian pinggul dan patah tulang disertai adanya komplikasi. Kemudian imobilisasi lengan ataupun pergerakan lengan ataupun tungkai itu juga bisa menyebabkan otot menjadi lemah dan jadi lengan atau tungkai yang tidak bisa digerakkan mungkin karena sudah tua itu juga bisa menyebabkan otot itu menjadi lemah dan lesu. Karena itu sebagian besar penderita itu akan menjalani terapi fisik. Terapi fisiknya itu biasanya itu dengan cara pembidayaan ataupun dipasang gips itu ataupun besi itu pada tulangnya ataupun penarikan tulang saat sudah dilepaskan. Jadi tulangnya yang sudah dilepas itu akan diberikan gips ataupun pengganti sampai terjadi pertumbuhan tulang yang baru. Nah, ini contohnya ini adalah fiksasi ataupun pemasangan gips itu pada patah tulang. Teknik fiksasi eksternal itu dari luar dan teknik fiksasi internal dari dalam. Yang dari luar itu kalau patah tulang luar itu biasanya itu entah ini korban kecelakaan ya, dia itu pasti akan dipasang suatu benda seperti ini, benda yang seperti banyak ini besinya itu seperti robot ya itu. Dan biasanya itu penyembuhannya sangat lama. Dan juga ini selain dipasang seperti ini biasanya itu harus tepat itu dokter sama perawatnya itu. Kalaupun terjadi kesalahan itu biasanya dibuka lagi lalu dioperasi lagi. Skrop ini dipasang pada tulang yang terletak di atas, pada bagian atas dan di bawah tulang jadi tidak langsung pada patah tulangnya biasanya.
Lalu sebuah alat ini ditempelkan pada skrup tersebut dari luar kulit dan posisinya itu disesuaikan agar tulang itu bisa kembali tersambung. Jadi tegak luruskan supaya tulangnya itu bisa tumbuh lagi, dan di situ biasanya itu prosesnya lama sampai terjadi penyambungan darah, lalu pembuluh darah ini menyalurkan nutrisinya, dan akhirnya itu tulang akan kembali tumbuh. Dan di situ juga otomatis itu dari dari otot-otot yang tidak diperlukan biasanya itu akan dikorek ataupun dikeluarkan lagi itu. Kalau itu menyempit ataupun menempel pada bagian tulang. Kemudian untuk fiksasi internal ataupun dalam, ini untuk memastikan patah tulang yang panjang itu digunakan lempeng dan skrup yang dipasang di luar tulang ataupun batang yang dipasang di dalam tulang. Jadi ini bisa ditempel secara permanen ataupun kalau ingin dilepas biasanya itu menunggu 1 tahun itu. Jadi setelah dipasang kemudian sampai beberapa tahun, nanti kalau sudah merasa nyaman, kemudian nanti akan dilepas lagi dan bisa muncul pertumbuhan tulang. Dan biasanya itu harus dioperasi itu dari bagian kulitnya itu disayat, kemudian habis itu dimasukkan gips, lalu dijahit lagi, lalu diberikan suntikan, namanya suntikan kolagen. Biasanya kolagen itu fungsinya untuk memperkuat tulang. Kemudian ini yang gambar 4, ini adalah MRI. Biasanya ini ada kok pada rumah sakit itu yang sudah ada alat ini. Ini adalah teknologi pencitraan yang menggabungkan prinsip magnet dan resonansi, gelombang radiofrekuensi untuk menghasilkan gambaran parenkim ataupun gambaran dalam dari tubuh manusia. Kemudian satu alat MRI ini itu ada bagian-bagiannya, ada sistem magnetnya, kemudian pemancar radio frekuensinya tinggi, kemudian ada alat penerima radio frekuensi tinggi, ada komputer, tenaga listrik, dan sistem pendingin. Kemudian di situ ya sudah bisa dilihat itu ada pasien, ada tabir pasien, ada bagian scannernya, magnetnya, kemudian ada gradient coil, dan di sini juga ada frekuensi radionya. Kemudian jenis pemeriksaan MRI itu sesuai dengan organ yang akan dilihat, misalnya ada pemeriksaan kepala itu untuk melihat kelainan itu misalnya pada kelenjar pituitari ataupun kelenjar hormon, kemudian ada lubang telinga dalam, ada rongga mata dan sinus. Yang kedua pemeriksaan otak untuk mendeteksi stroke, kemudian gambaran fungsi otak, pendarahan, kemudian infeksi, tumor, kelainan bawaan, kemudian kelainan pembuluh darah seperti aneurisma itu di deskripsi sepertinya tidak ada ya, nanti bisa dicari sendiri tuh aneurisma itu apa, angioma, dan proses degenerasi dan ataupun atrofi. Kemudian pemeriksaan tulang belakang ini untuk melihat proses degenerasi, kemudian ada tumor, infeksi, trauma, dan kelainan bawaan. Kemudian pemeriksaan lainnya dengan alat MRI itu untuk pemeriksaan muskuloskeletal untuk organ baik itu lutut, bahu, siku, pergelangan tangan, pergelangan kaki, kemudian untuk mendeteksi robekan tulang rawan, tendon, ligamen, tumor, infeksi ataupun abses. Yang kelima itu pemeriksaan abdomen untuk melihat hati, ginjal, kantong saluran empedu, pankreas, limpa, organ ginekologis, prostat, dan buli-buli. Untuk buli-buli itu sendiri dia adalah kantong kemih.
Sedangkan yang ginekologi itu adalah cabang kedokteran yang itu fokusnya pada kesehatan tubuh dan organ reproduksi wanita. Kemudian ada untuk pemeriksaan toraks, untuk melihat jantung dan paru-paru. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan untuk penggunaan alat MRI atau kedokteran ini, yaitu tidak memakai sinar X, jadi pasien itu tidak akan mengalami panas ya. Sinar X itu meskipun dia itu digunakan, misalnya itu terapi sinar X untuk ini ya pengeringan luka dari orang yang terkena kanker, meskipun dia itu hanya sebentar dalam hitungan menit, tapi dia itu akan merasakan panas itu dengan sinar X ini. Kemudian kelemahannya biaya relatifnya itu mahal dari alat MRI ini. Kemudian kelebihan lainnya itu untuk detail anatomi manusia itu sangat baik, terutama pada jaringan yang lunak. Untuk kelemahannya tidak mampu menunjukkan klasifikasi dengan akurat. Kemudian kelebihannya lagi tidak terdapat efek artefak tulang akibat kurangnya sinyal dari tulang. Kemudian kelemahannya lebih sulit ditoleransi oleh pasien karena waktu pemeriksaan yang lama dan suara mesinnya itu gaduh karena memancarkan frekuensi radio yang tinggi. Kemudian yang kelebihan lainnya itu penggunaan kontras intravena itu jauh lebih jarang dibandingkan dengan CT scan. Kelemahannya itu citranya kurang baik pada lapangan paru. Jadi pada organ paru-paru itu gambarannya kurang jelas. Itu bisa dilihat itu artefak tulang itu sama dengan fraktur ataupun patah tulang. Kemudian intravena itu biasanya ini adalah obat yang diberikan langsung ke dalam pembuluh darah menggunakan jarum ataupun tabung. Istilah intravena ini menuju ke dalam pembuluh darah dan penggunaan suntikan secara intravena ini digunakan karena memberikan dosis yang besar dan cepat. Jadi kalau kalian itu sakit di rumah sakit biasanya ya, ada perawat yang masuk, dia itu biasanya akan menggunakan suntikan dengan disuntik secara langsung, bukan pada infusnya, tapi mana langsung ke bagian pembuluh darah. Biasanya itu dia itu akan terasa sakit karena itu dosis obatnya itu sangat tinggi. Kemudian potongan yang dihasilkan dari MRI itu berupa 3 dimensi, baik itu aksial, koronal, dan sagital, dan bisa membuat lebih dari 8 potongan sekaligus dalam satu waktu. Untuk kelemahannya, pasien yang di dalam tubuhnya itu terkandung metal ataupun besi, baik itu alat pacu jantung, kemudian sedang itu tidak bisa digunakan alat MRI ini, karena itu akan apa ya, akan bergetar itu dengan frekuensi itu sehingga akan menyebabkan bisa kematian ataupun kesehatan dari tubuhnya akan berkurang. Sedangkan pasien dengan Weden stent ini ataupun masih dengan pen ataupun gips itu masih bisa diperiksa. Kemudian jenis patah tulang lainnya yang harus tidak benar boleh digerakkan ataupun imobilisasi itu bisanya bisa dilakukan melalui yang pertama itu pembidaian benda keras yang ditempatkan di daerah sekeliling tulang, jadi semacam pemasangan ini ya gips dari luar. Kemudian pemasangan gips itu adalah bahan kuat yang dibungkuskan di sekitar tulang yang patah. Ini pemasangan gips dalam. Kemudian yang ketiga ada penarikan traksi. Ini menggunakan beban untuk menahan sebuah anggota gerak pada tempatnya. Tetapi ini sudah jarang digunakan. Untuk dulu itu pernah menjadi pengobat utama untuk patah tulang pinggul. Jadi kayak semacam ditarik itu, semacam kayak dukun tulang itu biasanya langsung ditarik supaya nanti itu tulangnya itu pas pada posisinya. Imobilisasi lengan ataupun tungkai itu bisa menyebabkan otot menjadi lemah dan mencut. Jadi lengan atau tungkai yang tidak bisa bergerak itu akhirnya ototnya itu akan menjadi kendur dan juga mencut. Sebagian besar penderita ini perlu menjalani terapi fisik, baik itu fisioterapi ataupun dia itu bisa dilanjutkan dengan cara pembidaian, pemasangan alat-alat medis itu,
ataupun penarikan dari ini traksi tulangnya itu sudah dilepaskan. Kemudian pada patah tulang tertentu, terutama pada tulang pinggul, untuk mencapai penyembuhan total itu penderita akan menjalankan terapi fisik, biasanya itu 6 sampai 8 minggu ataupun lebih. Dan ini ada gambar 5 si kolagen dan kolagen pada lapisan kulit. Ada bagian kulit, ada bagian epidermis dan dermis, ada bagian keratinosit, ada bagian fibroblast, dan di bawahnya lagi itu ada kolagen dan matrik elastin. Tanpa adanya kolagen itu, tulang itu akan menjadi rapuh dan mudah pecah. Sebaliknya, bila tanpa kalsium, tulang itu akan kencang seperti karet. Jadi, fungsi dari kolagen itu sendiri dan kalsium itu untuk menguatkan tulang, itu benar. Bisa nanti kalian cari itu sumber-sumber kalsium ataupun kolagen, baik itu pada makanan lauk mungkin ataupun buah-buahan dan sayur. Selain merawat tulang dan sendi, kolagen ini juga bersama keratin itu juga bertanggung jawab terhadap kekenyalan kulit. Jadi untuk apa ya? Untuk supaya nanti bisa lebih awet muda, biasanya itu orang-orang akan mencari sumber nutrisi dari kolagen dan keratin yang bisa diperoleh dengan mudah, baik itu dari lauk ataupun dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Kemudian kandungan kolagen tubuh itu sejalan dengan bertambahnya usia, dia juga akan berkurang sehingga kulit itu akan menjadi kendur. Yang ini gambar 6 adalah bentuk kolagen dan letak kolagen pada tungkai tulang. Kalau dilihat dari mikroskop elektron akan terlihat itu bentuk kolagen seperti ini, seperti jala putih. Kemudian ada pengobatan sebagai upaya untuk menghambat timbulnya serangan penyakit degeneratif. Itu harus ada zat yang memacu pertumbuhan sel dengan cepat ataupun meregenerasi sel pada tulang. Untuk penyakit degeneratif itu, dia adalah kondisi penyakit yang muncul akibat proses kemunduran fungsi sel tubuh, yaitu dari keadaan normal menjadi lebih buruk dan berlangsung secara kronis, yaitu keadaannya ini yang drastis menjadi parah. Penyakit yang termasuk dalam kelompok degeneratif ini yaitu ada diabetes mellitus tipe 2. Jadi diabetes itu ada berbagai tipe, tipe 1, 2, 3. Kemudian penyakit stroke, hipertensi, tekanan darah tinggi, penyakit kardiovaskular, serangan jantung, disklimedia, kemudian juga ada kanker, baik itu kanker tulang, payudara, dan serviks. Kemudian itu diteliti oleh peneliti ya, pada hewan laut itu ada teripang itu, dia kaya akan faktor sel pertumbuhan. Ini dapat memperbaiki sel yang rusak dan kandungan protein pada teripang itu hingga 86,8% dan asam lemak esensial atau penting itu untuk memperkuat sel hati dan mengeluarkan antibodi. Tripang ataupun gamat ini disebut dengan immunomodulator lantaran kandungan kolagen yang tinggi. Menurut Dr. Zan ini, gamat ini larut dalam air sehingga langsung terserap di hati tanpa mengalami detoksifikasi ataupun pengeluaran racun. Jadi gamatnya itu sendiri, dia itu sudah bukan racun yang masuk ke dalam tubuh. Jadi fungsinya hati itu biasanya itu untuk netralisasi ataupun menghilangkan racun-racun yang masuk ke dalam tubuh, baik itu dari air mineral yang sekiranya bukan air mineral biasa, kemudian juga dari makanan. Tripang pada umumnya ini berasal dari spesies Stichopus variegatus. Ini merupakan spesies terpilih dari 1.400 spesies yang ada di dunia. Dan jenis spesies ini itu terpilih memiliki warna keemasan, warnanya keemasan itu golden. Ini membuktikan manfaat dan khasiat dari tripang tersebut untuk berbagai masalah kesehatan dan kecantikan. Salah satunya itu spesies yang mengandung gamma peptida. Biasanya ini pada obat-obatan kailing ataupun
PNC biasanya ini menyamatkan ini hewan ini pada pada apa ya pada kandungan obat-obatannya itu. Nah, kandungan asam aminonya ini bisa lebih tinggi dari asam amino ikan laut dan telur. Ya bisa dicari aja nanti misalnya kalau kandungan asam aminonya ini berapa ya mungkin lebih tinggi dari telur, bisa nanti kalian ini kalaupun susah untuk mencari hewan ini tidak perlu ini ya. Alternatifnya itu mungkin hanya dengan ikan ataupun telur, tetapi itu kandungannya mungkin lebih banyak. Tapi kalau memakan asam amino yang tinggi, otomatis itu perharinya harus dilihat dulu itu batas toleransi untuk yang dimakan sehingga tidak menyebabkan masalah kesehatan seperti darah tinggi ataupun lainnya. Kemudian upaya alternatif dalam membantu proses penyembuhan luka ataupun kasus patah tulang, penyakit dalam, kandungan siak kumber ataupun gamat emas, tripang emas ini berdasarkan hasil penelitian itu kandungannya ada protein, ada 86,8% itu tinggi sekali. Kemudian ada kolagennya sampai 80%, ada mineral, mukopolisakarida, glukosani glukokan, kemudian ada bagian dalamnya itu ada antiseptik alami, kondroitin, ada omega 3, 6 dan 9. Biasanya ini pada obat-obatan itu ya, omehat itu yang dia disiarkan oleh Agnes Monica itu biasanya ini digunakan untuk penguatan jantung. Kemudian juga ada asam amino. Kemudian manfaat dari kandungan zat tersebut itu rinciannya untuk yang protein ini baik untuk sistem pencernaan ataupun lambung, memperkuat sistem daya tahan tubuh jadi antibodinya akan lebih ditingkatkan. Kemudian membantu sistem pernafasan supaya lebih lancar itu saluran pernafasannya, menghasilkan hormon dan enzim serta fungsi protein lainnya. Kemudian untuk manfaat kolagen itu sendiri, dia baik untuk kecantikan kulit, ataupun biar lebih awet muda, membantu menyembuhkan luka, mengurangi masalah lambung atau emah, baik untuk paru-paru. Kemudian bersama zat kondroitin ini dia bisa membentuk tulang rawan yang baru. Kemudian yang ketiga manfaat glukosaminoglikan itu meringankan artritis dan sakit atau nyeri persendian, membantu meningkatkan kadar insulin darah. Jadi kalau kadar insulin darah itu lebih banyak, otomatis itu kadar glukosa dalam darah itu lebih bisa dikontrol. Jadi ini ya, ada pengaturan homeostasis kadar gula dalam darah. Bila kadar gula darah ini tinggi, biasanya pankreas akan menghasilkan hormon insulin untuk menurunkan kadar gula sehingga kadar gula itu tidak menjadi naik, tidak menjadi menyebabkan darah tinggi ataupun apa ya. Biasanya itu pasien yang kadar gulanya tinggi, biasanya dia itu akan mengalami lemas ataupun bisa juga pingsan. Tapi kadar gula yang terlalu rendah biasanya menyebabkan pasien itu menjadi mengigau karena kadar gulanya itu tidak terkontrol sehingga tubuh itu tidak akan memiliki glukosa yang cukup itu untuk mengatur tubuh dari nutrisi ke otaknya. Namun bila kadar gulanya itu semakin turun, bila pankreasnya itu normal, dia akan menghasilkan hormon glukagon. Fungsi dari hormon glukagon ini sendiri dia untuk menaikkan kadar gula sehingga terjadi ini baik itu penurunan maupun pendinginan kadar gula dari pankreas. Kemudian bersama omega 3, 6 dan 9 itu mencegah penyumbatan dalam sirkulasi darah. Jadi manfaat dari omega ini sendiri itu sirkulasi darah yang tidak normal itu akan dibuat menjadi lancar. Jadi ini fungsi pentingnya dari omega. Misalnya kalau kalian mengkonsumsi obat omehat atau omega 3 itu dia benar itu. Jadi dia akan masuk ke sirkulasi darah dan akan membuka saluran darah yang tersumbat dan akhirnya darah ini bisa mengalir dengan lancar. Biasanya ini digunakan ini untuk penderita jantung. Kemudian manfaat chondroitin itu meringankan artritis, bisa dicari anti artritis apa, menjaga persendian,
ini sendiri sehingga menjaga kelenturan persendian. Biasanya ini obat ini ya, kandungan obat ini pada obat-obatan untuk yang lansia supaya sendinya itu bisa lentur seperti anak-anak ya, seperti usia-usia yang belum tua. Kemudian membantu dan mencegah osteoporosis dan osteoartritis. Kemudian juga membantu memelihara jaringan ligamen dan pada tulang. Kemudian manfaat mukopolisakarida yaitu membantu atau melancarkan sirkulasi darah, memelihara sistem jantung, menghilangkan rasa sakit. Ini sebagai zat penahan sakit alamiah. Jadi ini sebagai ini ya, sebagai apa ya? Semacam antibius alami. Kemudian juga membantu menurunkan inflamasi ataupun peradangan dan mempercepat proses penyembuhan luka. Kemudian ada juga membantu masalah wasir, menurunkan dan menstabilkan hipertensi ataupun darah tinggi. Kemudian manfaat omega 3 dan 6 itu membantu meningkatkan pembakaran energi dan metabolisme sel. Jadi pembakaran energi dalam sel itu akan lebih ditingkatkan. Kemudian menjaga sistem penghantaran input saraf, tekanan darah, menurunkan kekentalan darah. Jadi darah yang kental itu yang sekiranya banyak kolesterolnya, dengan adanya omega 3 itu dia akan menjadi cair ataupun lunak sehingga risiko serangan jantung itu lebih mudah dihindari. Kemudian menurunkan kolesterol jahat ini LDL dan trigliserida dan menaikkan HDL. LDL HDL itu sendiri ini sudah saya cari itu yang HDL itu disebut high density lipoprotein, disebut dengan kolesterol baik. Itu fungsinya untuk mencegah terjadinya ateroma atau penyempitan pembuluh darah akibat banyaknya lemak yang menumpuk di dalam darah. Jadi lemak yang berkumpul di dalam darah itu biasanya itu lemak itu akan menyebabkan darah menjadi kental sehingga aliran darah itu tidak akan melancar dan juga bisa dia itu menempel pada pembuluh darah, akhirnya akan menjadi tersumbat dan otomatis itu aliran darah ke jantung akan semakin sedikit. Dan itu biasanya yang menyebabkan pembuluh darah. Jadi makanan-makanan yang berlemak itu juga sangat berpotensi untuk terjadinya serangan jantung. Kemudian yang untuk LDL, low density lipoprotein kolesterol jahat ini merupakan salah satu penyebab utama pembentukan ateroma. Kemudian ada manfaat mineral, ada potasium, fosfor, kromium, magnesium, kalsium, besi, dan sodium. Fungsinya untuk mengaktifkan keseimbangan enzim. Bersama protein itu akan membentuk keseimbangan hormon dan sistem kelenjar, menghasilkan sel darah merah, mencegah anemia darah ataupun kurangnya darah, membantu toleransi gula darah. Bersama GAGS ini itu akan membantu mengatasi toleransi gula darah. GAGS itu glukosaminogen ya itu kalau tak salah tadi. Nah ini. Kemudian manfaat asam amino dari tripang itu ada 18 macam asam amino, termasuk 9 macam asam amino esensial. Kandungan asam aminonya itu lebih tinggi dari asam amino yang ada pada ikan laut, ayam, dan telur. Ini fungsinya untuk membentuk sel-sel baru dari sel yang rusak, memperbaiki jaringan yang rusak, kemudian membentuk atau menghasilkan antibodi atau daya tahan tubuh dan menjelaskan enzim dalam hormon. Kemudian juga pada tripang itu ada vitamin B, ada vitamin B1 ataupun tiamin sebagai bagian dari enzim membantu fungsi sel saraf. Ini diperlukan untuk produksi energi di dalam otak. Jadi fungsi otak itu dia didukung oleh vitamin. Semakin kita rutin untuk mengkonsumsi vitamin, tapi tidak sering-sering juga ya, supaya tidak terjadi ini masalah kesehatan. Jadi vitamin B1 itu juga untuk sel saraf supaya energi dalam otak itu banyak, supaya kita tidak lelah. Kemudian ada vitamin B2 itu diperlukan untuk metabolisme energi dan membangun jaringan dalam tubuh. Jadi jaringan-jaringan yang sekarang rusak dalam tubuh itu bisa dikembalikan lagi untuk jaringan yang baru. Kemudian ada vitamin B3 itu diperlukan untuk metabolisme energi,
baik itu untuk pencernaan dan sistem saraf yang sehat. Kemudian juga sebagai antiseptik alami, jadi itu fungsi dari teripang itu dia untuk mencegah bakteri, jamur, ataupun infeksi dan anti tumor. Jadi banyak sekali manfaatnya dari teripang itu. Dari benda asing yang masuk, yaitu akan membantu antibodi dalam tubuh dan melawan zat asing yang masuk. Oke, ada yang mau ditanyakan dari Ipon? Ipon ini sekarang gimana? Apa sehat? Apa gimana? Tidak ada respon. Halo? Baik ya Ipon, kalau misalnya tidak ada pertanyaan mungkin sinyalnya di sana mungkin kurang ya. Saya akhiri dan saya akan upload ini materinya karena Miftah itu tidak datang, mungkin sedang ada acara ataupun hal yang keluar kota. Saya akhiri, semoga bermanfaat ya materi hari ini pertemuan keempat mengenai kasus patah tulang dan juga bisa memberikan gambaran apa itu patah tulang dan solusinya secara medis ataupun dengan alternatif itu dengan tripang. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.